Iya, jadi malam hari ini kita sedang berada di Oslo. Wih, Luar biasa. Ya, walaupun tiket mahal, YouTube Nusantara masih sanggup lah. Menghadirkan Perdana Menteri Kanada. di Oslo ya. Iya, bersama dengan Bang Ade Darmawan. Jadi malam hari ini adalah malam yang istimewa karena kita sedang ada di kota Solo ya untuk ya ada deh persiapan ya. Jadi kita kehadiran tamu yang sangat luar biasa yang nggak henti-hentinya membela Bapak Joko Widodo. Pagi, siang, sore, malam tetap Bapak Joko Widodo menjadi ikon untuk yang kita bela. Betul. Ya, itu dia. Nah, sekarang ini Bang Ade ya. Ya. Kita to the point aja ya. Kapan dari PMJ? Oh, kemarin. Kemarin itu hari Kamis ya. Rabu ya. Ini hari Kamis. Besok Jumat. Iya, Rabu. Rabu kemarin. Apa agenda kita? Jadi Oh, harusnya nggak itu pertanyaannya. Bang Ade, kabar Rismon gimana? ya jadi terima kasih Bang Opung, saya diundang lagi di podcast yang begitu viral. Nggak diundang sih, dia yang minta. Luar biasa ini Opung Parbelak ini channel yang paling saya sukai ya, idola saya. Jadi kemarin kita restoratif justice memastikan. Jadi ada salah satu relawan yang sangat alot untuk memberikan restoratif. Ini kita fair. Untuk tidak Memberikan restoratif. Sebenarnya dari Bang Maret, JPKP ya, itu salah satu. Apa nih JPKP ini biar teman-teman tahu. JPKP itu saya kurang tahu kepanjangannya apa. Tapi salah satu relawan. Salah satu relawan JPKP singkatannya. Memang relawan ini cukup lama ya, melekat pada Pak Insinyur Joko Widodo. Dan salah satu relawan yang agak unik. Iya. Agak unik dan agak berbeda dari yang lain. Kenapa saya bilang berbeda, Opung? JPKP ini memberikan nuansa yang sedikit militannya luar biasa. Iya. Dan agak ngeyel. Orang bilang dia, Pak Bang Maret Samuel-Sopken ini selain dia adalah sarjana teknik, Iya. elektro, dia juga dari STM, elektro. Terus dilanjutkan menjadi S1 elektro. Terus kemudian S2-nya sama. Jadi sangat linier ilmunya dibanding Rismon. Iya. Jadi beliau ini bukan kaleng-kaleng. Sangat mengerti yang namanya media, pewarnaan, pencerahan dan lain sebagainya. Sehingga dia merasa bahwa saya nggak mau ngasih restoratif. Iya. Terjadi alot. Kami sudah berupaya menghadirkan beliau. Beliau tidak mau, tetap. Dari Pradi Bersatu sudah menandatangani. Penandatangan dilakukan oleh Lecumanan didampingi saya langsung. Dan saya membaca klausal-klausal penting yang kami tawarkan. Jadi bukan hanya pengacara Bapak Insinyur Joko Widodo yang penasihat hukumnya ya. Dalam artian penasihat hukum Bapak Insinyur Joko Widodo. Tim hukum Bapak Joko Widodo juga memberikan, ya utamanya kami ya, memberikan klausal-klausal penting di dalam perjanjian restoratif itu. Nah, ada 3 yang cukup berat, Pong. Iya. Di dalam restoratif itu. 3 hal yang cukup berat. Setelah kita berikan syarat ini, ternyata Bang Rismon bisa mengikuti dengan baik 3 syarat ini. Syarat yang utama adalah membuat counter terhadap buku itu. Dia melakukan penelitian balik. Terus menyampaikan kepada secara tertulis karya ilmiah untuk mengcounter Gibran Endgame dan juga menarik seluruh pernyataan-pernyataan yang ada di Jokowi White Paper. Dengan cara apa? Hipotesis.
Jadi bukan mencabut dari pasaran nih, biar kita nggak salah nih. Hadir hipotesisnya di situ. Dan sekarang Rismon lagi bekerja keras untuk menyelesaikan itu. Sisa itu yang masih dilakukan. Target sampai kapan? Ya mudah-mudahan dalam secepatnya minggu ini ya, sebelum P21 atau setelah P21 teman-temannya. Tetapi yang kita lihat permintaan maaf dilakukan secara publik. Ini syaratnya ya. Kemudian permintaan maaf kepada Bapak Insinyur Joko Widodo langsung, Mas Gibran. Ternyata itu dilakukan oleh Saudara Rismon. Iya. Dan ini saya melihat ada keseriusan di situ. Karena kalau enggak, ya Pradi Bersatu tetap beracuan bahwa konsisten untuk lakukan penahanan pada saat nanti dinyatakan P21 oleh jaksa. Dan ini kami sudah melakukan koordinasi melingkar antara pihak kepolisian, tim hukum dan juga kepolisian dan kejaksaan. Jadi kita melakukan konsolidasi koordinasi dalam hal koordinasi melingkar untuk memastikan barang ini clear. Barang siapa? Barang ini harus ditahan. Oh, saya kira barang si Rismon. Barang ini ya, bukan Ya, barang siapa ya. terus, ada keseriusan. Tetapi apapun itu terjadi alot. Ya. Opung. Masih dari relawan juga atau Alot. diproses? Alotnya JPKP. Oke. Dia tidak mau menandatangani. Akhirnya kami mencoba membangun. Pelapor ada berapa pihak sih? 4. Salah satunya tidak mau. Oke. Nah, kalau jadi syaratnya ini semua harus mau. Syaratnya tidak begitu. Ah, Ada 2 kemungkinan yang terjadi bila mana JPKP tidak mencabut. iya. Tidak bisa RJ. Itu poinnya. Salah satu saja tidak setuju, maka yang lain tidak bisa RJ. Iya. Terlepas Bapak Insinyur Joko Widodo sudah melakukan pemaafan. Iya. Tetapi di satu sisi berkasnya akan menggantung. Iya. Berkas yang menggantung ini akan berakibat fatal bagi Rismon kan. Nah, sehingga terjadi pembicaraan malam Selasa malam sebelum hari Rabu, Selasa malam saya intens untuk berkomunikasi dengan Bang Maret. Akhirnya Bang Maret menyampaikan, oke lah kalau gitu saya cabut aja. Bayangkan LP-nya pengen dicabut, Opung. Bisa bayangkan satu gelondongan Opung berkas dibongkar lagi satu persatu, kemudian disusun lagi menjadi satu kesatuan terus dilimpahkan ke pengadilan. Sebayangkan itu. Bagaimana cilakanya kerja itu makin memperpanjang waktu yang pertama, yang kedua terjadi blunder tuh. Itu kalau dicabut. Memang tidak berpengaruh, tetap bisa RJ. Tetapi ini kan kerja berat bagi teman-teman kepolisian. Betul. Dan kejaksaan tentunya. Akhirnya dari pembicaraan yang ini saya bilang ini adalah kepentingan yang lebih besar, bahwa kemudian kita lihat kenegarawanan seorang Bapak Insinyur Joko Widodo. Toh dia adalah kita punya kita yang punya panutan. Iya. Kenapa sih kita nggak ikuti? Nah ini sehingga Bang Maret Samuel Soeken sampai jam 12 malam itu melakukan doa bersama istrinya. Karena Bang Maret Samuel Soeken ini orang yang paling dirugikan, Opung. Yang penting Opung tahu nih, bahwa Bang Maret Samuel Soeken pada saat 2014, Pilpres pertama Bapak Insinyur Joko Widodo dan bersama JK, itu ada rekening bersama namanya. Rekening atas nama Jokowi JK. Iya. Tipe pemenang. Pada saat itu memang Pak Jokowi kan tidak memiliki uang ya. Iya. Sehingga membuka rekening dan menyumbang. Bang Maret Samuel Soeken itu sudah menyumbang 26 juta itu. Wow. Dan itu buktinya juga sudah diserahkan ke penyidik. Jadi orang yang paling dirugikan secara material memang Bang Maret. Gitu. Secara material ya. Jadi betul-betul dan hampir seluruh saksi-saksi juga itu diakomodir oleh
Bang Maret, karena termasuk teman-teman sekolah, Pak Jokowi yang mengajukan itu adalah Bang Maret. Jadi perannya sangat kuat di situ. Iya. Sehingga saya merasa bahwa wah luar biasa sekali ini yang harus betul-betul kita. Saya bilang, Bang, cuma satu kata saya bilang, Bang, ada kepentingan besar yang harus kita pikirkan. Ketika ini tidak berlanjut, Bang Maret tidak berlanjut, maka saya akan mencari Bang Maret ketika duduk di kursi kesaksian. Saya hanya menginginkan ini, saya tidak tambahin, saya tidak kurangin, Bung. Saya sampaikan sama beliau, alangkah indahnya ketika kita menjadi pejuang mengungkap, mempertahankan nama besar dari Bapak Insinyur Joko Widodo, membersihkan nama beliau yang sudah tercemar, yang luar biasa, saya rasa terhina. Alangkah indahnya ketika kita sama berjuang dalam menegakkan kebenaran ini. Bukan mereka loh, kalau mereka pejuang kriminal, ya kan sudah tersangka, berarti ada tindak pidana. Betul. Dari mana perjuangannya? Kamilah yang berjuang. Ketika dalam perjuangan itu Bang Maret tidak berada di samping saya ketika duduk di kursi kesaksian, alangkah sedihnya saya Bang Maret. Iya. Wah, mana kawanku satu? Nggak ada. Saya pengen kita sama-sama membuktikan dalam peradilan nanti bahwa inilah kebenaran, inilah perjuangan, kita satu suara, kita kompak. Loh, apa hubungannya sama Rismon? Sampai ngomong gitu. Dan ada satu hal yang paling penting di situ. Wah, pertemuan itu cukup hangat memang, tapi diawali tentunya dengan tensi yang tinggi. Kemarin sempat marah. Sebentar, saya potong dulu. Jadi ketika bertemu dengan Rismon itu pun juga dia masih berkeras untuk tidak menyetujui RJ. Tidak. Oh gitu. Dan disampaikan di hadapan Rismon langsung. Dan pengacara Rismon. Saya nggak mau. Dan Anda tahu Pak Rismon, ini kata Maret ya. Iya. Boleh klarifikasi sama Maret. Bang Maret. Bang Maret sampai ngomong. Tahu nggak semua video-video yang saya kumpuli, video-video Anda, karena saya adalah lihat orang seperti Anda. Saya juga disiplin keilmuannya linier, teknik. Bersama-sama teknik, tapi teknik keseluruhan. Betul. Dari STM, S1, S2. Linier sekali, sangat berpengalaman di situ. Dan kalau dikatakan ahli, dia lebih ahli daripada saudara Rismon. Jadi dia bilang, saya mengumpulkan video Anda, saya memuntah dengan video Anda. Bayangkan. Rismon nggak bisa berkata apa-apa. Karena bagi Rismon saat ini, dia hanya pengen tenang. Dia tidak mau lagi terbebani dengan kebohongan-kebohongan yang ada. Dan itu diungkap oleh Bang Maret. Dan pada akhirnya beliau menyetujui. Dan sempat alot loh. Pertimbangannya Mulai apa? dari jam 11 sampai jam 5 sore baru ditandatangani. Bisa bayangkan Opung kayak orang diperiksa Opung. Luar biasa kan? Kira-kira pertimbangan beliau apa? Pertimbangannya dia melihat Bapak Jokowi adalah seorang negarawan. Ya. Bahwa kalau Bapak sudah memberikan contoh, kenapa kita tidak ikuti? Ya. Tapi sebenarnya sempat ada argumen juga dengan teman-teman yang Siap. Itu ya saya rasa Opung ngerti ya, dia tetap ada tarik menarik lah antara Bang Maret dengan beberapa petinggi lah. Yang dianggap bahwa saya nggak sependapat. Titik. Anda tidak bisa menghakimi saya di situ. Nah, tetapi apapun itu, alhamdulillah yang berjalan waktu dari jam 11 pagi Bang Rismon tiba di Polda dan di situ betul-betul tidak ada penyidik, Bos. Bisa di-spill Bang, yang mendampingi Rismon siapa-siapa aja? Cuman Bang itu. Jagir. Bukan. Oh, bukan. Cuman Bang siapa ini? Jamada. Iya Jagir. Jamada Girsang. Jamada Jagir. Oh, gitu. Jamada Girsang doang dengan dia. Saya mendampingi, saya berada di situ dan Li Cumanan, bagian tim hukum Bapak. Dan di situ ada Pak Maret sama Soekel dan pengacaranya. Jadi itu aja yang hadir di situ pada saat itu. Andi Kurniawan sudah selesai.
menandatangani, Bapak juga sudah, berkasnya kami juga periksa sama, dan intinya kita mengikuti apa yang Bapak perjanjikan, dan kita perjanjikan itu tidak lebih dan tidak kurang mirip, cuma perbedaannya sedikit. Pointer-pointer ada tambahan, tapi itu kita tidak bisa buka secara publik. Namun yang paling inti, ada babak baru, ada hal yang akan menarik, yang mungkin akan menjadi tontonan yang paling indah di Republik ini ketika ini masuk dalam persidangan. Dan itu akan diberikan oleh Bang Rismond Sianipar. Bang Rismond Hasiholan Sianipar. Sekarang kawan saya dia. Kenapa? Kejutannya Opung, ini luar biasa Opung. Tunggu Bang, sebelum masuk kita ke kejutannya itu. Jadi begini ya. Ini kita berbicara dari angle, ada 2 angle. Ya. Yang pertama itu dari angle lingkaran Bapak Joko Widodo sendiri termasuk Abang. Ya. Yang kedua itu angle dari netizen. Ya. Kita sama-sama pendukung, tapi beda lingkaran. Ya. Abang itu di lingkaran pertama, kita di lingkaran luar. Abang lingkar dalam, kita lingkar luar. Ya. Kan begitu, ya. Jadi ada satu, katakanlah satu kontra, ya, di mana, kami paham. Di mana ketika Bapak Joko Widodo sendiri memberikan memberikan pengampunan, memberikan maaf kepada Egy Sujana pada waktu itu, ya, dan Damai Hari Lubis, walaupun mereka berkelit tidak minta maaf, kan begitu. Tapi kita publik sempat kesal. Tapi ketika Rismond pergi ke Solo untuk minta maaf kepada Bapak Joko Widodo, publik makin kesal, gitu loh. Makin kesal bukan hanya kepada Rismond, tapi makin kesal ketika Bapak kok segitu gampangnya minta maaf. Padahal kita ini semua ini, publik ini, pendukung-pendukung Bapak itu maunya langsung bisa sampai ke persidangan. Kan begitu. Nah ini sebagai pendidikan ya, sebagai edukasi buat kita teman-teman semuanya ya. Memang betul. Opung Parbelak bersama dengan teman-teman YouTube Nusantara ya, sampai saat ini masih kurang setuju dengan pemberian RJ kepada Rismond ini. Yaitu hak kita sebagai pendukung Bapak Joko Widodo, sebagai asosiasi YouTuber Nusantara, sebagai netizen. Kan begitu ya. Tapi akhirnya kami berpikir, dan saya bisa lihat juga ya, karena ada banyak yang japri saya juga ya, ada yang sudah mulai memaafkan. Ada yang sudah mulai mengerti. Tapi masih ada juga yang berkeras hati. Tapi mungkin kembali sama seperti yang disampaikan Bang Maret tadi. Ya, pertimbangan satu-satunya adalah Bapak Joko Widodo. Dan kepentingan besar. Dan akan ada kejutan besar. Tapi saya jelaskan, walaupun kami berdua duduk di sini bersama, ya, kita sama-sama pembela Bapak Joko Widodo, beliau sampai saat ini sudah menerima Rismond. Tapi kalau Opung Parbelak minta maaf, masih belum bisa menerima secara emosi. Kan begitu. Itu tadi kita udah ngomong di belakang. Oke. Jadi begini ya, dari sisi Bang Adi Darmawan pun juga ya, dari Pradi Bersatu dan beberapa pelapor lainnya termasuk Bapak Joko Widodo, saya rasa Bapak Joko Widodo juga memaklumi perasaan kita semuanya. Kan begitu ya. Bukan kita tidak mau memberikan maaf, karena memang terlalu sakit yang mereka lakukan itu. Mereka fitnah, mereka cemarkan nama baik Bapak Joko Widodo, mereka tuding penipu, pembohong, pengecut, segala macam ya. Tapi dengan gampangnya moncongnya si Rismond ini bisa berubah, bisa bungkam. Kan begitu. Nah, itu yang kita kesalkan. Ya. Tapi ya mungkin kami ini ya harus belajar dewasa. Kan begitu ya. Jadi terlepas dari akan ada yang sampai di persidangan. Gitu ya, kan begitu. Nah, saya yakin pasti harus ada yang sampai di persidangan. Karena Bapak Joko Widodo, circle Abang juga kepengen juga membuktikan dan juga memvalidasi bahwasanya ijazah Bapak Joko Widodo itu betul-betul asli. Ketok palu, kan begitu. Nah,
Kalau bicara kejutan, ya sebetulnya kejutan yang kami nantikan itu kejutan dari Tifa sih sebetulnya. Kan begitu. Ini Cuman maksudnya yang mana nih? Saya jangan sampai RJ kita ini Oh, kan RJ. begitu. Iya. Nah, Jangan sampai kita pelintir lagi nih. ya bukan kejutan yang ya. Walaupun ada dari bagian daripada mereka kemarin itu mengatakan ya walaupun sedikit tapi kalau kemungkinan itu bisa aja terjadi kan begitu kan. Iya. Dan itu Rismon kayaknya tahu tuh. A1-nya sama dia. Iya. Mungkin. Iya. Ya jadi yang kami lihat waduh kemarin DHL sama Egy Sujana. Habis itu Rismon. Begitu gampangnya bagi saya Bang. Dari mereka ini semua yang paling berdosa Rismon. Iya. Bagi saya. Karena apa? Dulu waktu Egy Sujana gak seboh ini. Mempertanyakan ijazah Bapak Joko Widodo yang SMA. 2020 atau 2021. Begitu juga sih Roy Suryo. Gak seboh ini. Begitu ada Rismon. Terjadi polarisasi. Ya. Terjadi kebencian yang memang betul-betul lahir dari hoax-hoax yang mereka tebarkan ini. Kan begitu. Nah, sebelum kita masuk ke kejutan itu, kita pengen tahu dari kacamata Abang. Ya, karena masyarakat ini bertanya-tanya, ntar si Tifa RJ diterima lagi gitu. Kan begitu. Nah, dari Abang sendiri bagaimana kira-kira? Apakah ada lagi dari klaster kedua ini yang akan RJ? Saya pastikan Pradi Bersatu tidak akan menandatangani. Oke, sip. Dan juga dari klaster pertama. Berarti udah clear, udah close the door. Ya. Close the Pradi door. Bersatu saat ini tidak akan menandatangani apa-apa. Oh, sip. Jadi sebagai edukasi ya sedikit ya. Jadi ketika ada empat pelapor ya Bang ya. Salah satu tidak menandatangani RJ maka tidak akan diberikan. Ya. Gitu dia. Jadi sikap dari Pradi Bersatu salah satu dari pelapor. Maret sama Second juga ya. Andi Kurniawan juga ya. Berarti sudah 3 pelapor ya menyatakan tidak akan menandatangani siapapun dari klaster pertama dan kedua untuk mengajukan RJ tidak akan ditandatangani. Dan itu kami Begitu konsisten. Kalau enggak kita cabut. Sip, oke. Artinya gini, saya kembali lagi Bang Opung menjawab melihat komentar Bang Opung ini. Jadi berbicara hukum Opung, penegakan hukum itu bukan like this and the like and the not like gitu, bukan like this and like this, bukan seperti itu. Penegakan hukum itu bukan suka atau tidak suka. Penegakan hukum itu bukan dendam balas dendam. Siap. Bukan. Penegakan hukum itu kemudian barang siapa yang melanggar hukum maka dia mendapat sanksi. Ketika mulutnya Rismon tidak bisa dijaga maka ada konsekuensi hukum. Sama dengan Dr. Tifa, sama dengan Roy Suryo. Artinya semua akan mendapatkan dampak baik secara sosial maupun secara hukum. Dan ingat, yang dilanggar oleh mereka ini hukumannya tinggi-tinggi loh. Bukan hukuman yang sebentar-sebentar. Iya. Karena kenapa? Diikuti dengan fitnah penghasutan. Namun pun demikian, kalau kita berbicara penegakan hukum, restoratif itu Opung adalah penegakan hukum. Karena gini, kita jangan lupa juga bahwa di Undang-Undang Advokat dan di peraturan organisasi, advokat yang menghalangi perdamaian kena sanksi etik. Itu dulu Bung. Ini berbicara saya sebagai advokat. Ya. Biar saya memberikan edukasi juga kepada netizen. Siap. Bahwa ketika kita menghalangi perdamaian, maka ada sanksi etik di situ bagi advokat. Oke. Bahwa kemudian ada orang yang udah fight aja, maju sampai ke pengadilan, mau 1000 tahun dia dihukum, itu sudah sanksi etik. Sama dengan kita juga menghalangi nih. Oh nggak usah damai, ngapain damai, gini. Itu juga sanksi etik bagi advokat yang memang berdiri pada tiang penegakan hukum, karena itu diatur oleh hukum restoratif itu. Nah,
Yang menjadi perdebatan saat ini antara teman-teman yang ada di sebelah, PH-PH yang ada di sebelah adalah ini tidak bisa diberikan Rismond karena dia melebihi 5 tahun. Tetapi dia bisa menggunakan PK Polri. Karena memang di dalam KUHP yang lama tidak diatur restoratif melalui PK Polri. Kemudian KUHP baru diatur tentang restoratif justice dengan mekanisme yang ada. Namun pertanyaannya apakah bisa dia menggunakan PK Polri? Bisa, Pung. Itu adalah penegakan hukum. Di jaksa nanti kemudian di hakim ketika dia mengakui seluruh kesalahannya ada keringanan, ada, Pung. Jadi itulah fungsi dari penegakan hukum yang lebih dinamis. Saya melihat KUHP yang baru ini lebih dinamis. Terus ada asas pro-reo ya, di mana asas ini digunakan menguntungkan bagi tersangka ya, dan lain sebagainya. Artinya ini yang menjadi kita melihat dari segi penegakan hukumnya. Persoalan Rismond kita suka atau tidak suka dengan ucapannya tentunya ada risiko dan konsekuensi secara hukum. Jadi saya juga meminta kepada masyarakat bahwa teman-teman netizen gak usah ragu. Penegakan hukum itu pasti akan berjalan. Semakin keras dia ngomong, semakin memfitnah dia, maka semakin berat. Apalagi ada manipulasi data di situ. Katakanlah menggunakan ini, menggunakan itu sebenarnya editing sudah dilakukan. Nah kemarin saya lihat PH-PH-nya ngomong bahwa ini tidak nyangkut, ini begini, bahasa aturannya begini. Gini, kita tidak bisa mentafsirkan satu undang-undang ya yang sudah jelas di dalam aturan itu. Nggak usah kita tafsirkan. Apa yang sudah jelas, yang tertuang dalam KUHP, maka itu tidak boleh ditafsirkan lagi. Biarkan hakim yang melihat sebagai juri di sini, dia tidak akan melihat apa yang disajikan oleh para pembela dan apa yang disajikan oleh para penuntut. Tetapi hakim akan berprinsip satu, yaitu dengan keyakinannya. Sehingga saya meyakini bahwa sesuai dengan keyakinan hakim akan melihat ini. Oh, kalian sudah membuat orang lain tidak memiliki harga sama sekali di hadapan publik. Sehingga ini patut dihukum. Nah kalau misalnya nih Bang, saya potong sebentar. Kalau misalnya terbukti Rismond itu menjadi bagian dari orang ya, menjadi bagian dari pihak yang memalsukan dokumen. Itu gimana? Konsekuensi hukumnya gini. Dia harus bertanggung jawab secara hukum. Kemudian saudara Rismond ini tidak memiliki, saya tidak memandang persoalan Rismond ini adalah suatu bargaining position dalam artian restoratif dilakukan, dia mengungkap semuanya, kemudian memberikan kejutan-kejutan nanti di pengadilan, bahwa kemudian apa yang dilakukan Rismond itu adalah satu pemaafan, tidak. Tetapi saya akan menjelaskan kepada umum dan publik sekarang bahwa ketika Rismond Sianipar juga melakukan penegakan hukum dengan mengajukan restoratif, apakah pihak pelapor juga menerima? Kan itu persoalannya. Nah, ketika itu diajukan, apakah teman-teman yang pelapor ini mau menerima? Apakah juga sifat negarawanannya, apakah turun dari yang dipanut? Atau panutannya? Kan itu. Apakah dia bersama itu? Nah, kalau tidak, berarti ada suka atau tidak suka. Dendam atau tidak dendam. Kan ini persoalannya, Pung. Gini Bang, tapi kalau penerapan hukum, bahwa kemudian dia mengajukan restoratif, katakanlah tidak diberikan oleh pelapor, dia bisa mengajukan melalui jaksa, katakanlah dia tidak diberikan, dia mengajukan kepada pengadilan dan mengakui seluruh kesalahannya, maka tetap akan diberikan finalisasinya ringan. Tidak ada masalah. Saya rasa ini biarkan berjalan sesuai dengan apa adanya. Monggo Rismond untuk melakukan upaya-upaya hukum lain untuk persoalan dia. Kalau itu terbukti dalam tanda kutip. Namun kemudian apakah saudara Rismond Sianipar ketika ijazahnya itu asli? Apakah dia juga bisa menuntut? Membalik semua fakta, menuntut bagi orang-orang yang memfitnah dia? Bisa. Sama halnya dengan Bapak Insinyur Joko Widodo. Makanya saya sampaikan beberapa media bahwa nyali saya
tidak sebesar saudara Rismon. Ketika dia berkoar-koar, palsu, dengan ini, dengan matematika, dengan pencahayaan, dengan ini saya nyatakan palsu. Saya nggak berani Opung. Untuk menyampaikan kepada publik bahwa ijazah saudara Rismon 100% palsu, nggak berani. Kenapa saya nggak berani? Karena saya tidak senyali dia untuk menghukum diri saya dan yang saya tahu konsekuensinya adalah jail atau penjara. Saya nggak senekat dia. Nah, saat ini Tapi kan ada yang Rismon mendrive, dihadapkan. Bang. Kan ada yang mendrive dia sampai seberani itu kan. Nah, justru mendrive inilah. Makanya itu saya setiap menonton acara Opung Parbela yang saya ucapkan kemarin, saya sendiri sampai saat ini masih bertanya, yang mana sih sebenarnya orangnya? Tapi apapun itu, Bung, saya lebih senang dengan Abraham Samad. Iya. Abraham Samad dengan gamblang menyatakan di dalam podcastnya, ya kan? Kan ada podcast yang bersama Roy Suryo, ngomong, oh itu palsu ya begini. Dia mampu menyimpulkan gitu loh. Saya lebih gentleman Abraham Samad. Saya menyebut dia karena beliau juga termasuk dalam pelaporan kan? Betul. Dan sekarang muncul lagi namanya. Muncul lagi namanya. Bahwa dia akan menjadi saksi di pengadilan, ya kita lihat. Nah kadang-kadang kan gini, Opung, di dalam peradilan. Ketika kesaksian itu diambil, dan hakim melihat, oh ada keterlibatan orang ini, dia akan meminta untuk segera menetapkan sebagai jaksa penuntut umum untuk mendakwah saksi tersebut. Langsung. Kekuasaan kehakiman. Walaupun tidak Tersangka pada saat tersangka. itu. Ya, Oke. bahwa saksi tersebut ini harus didakwa. Diberikan tuntutan dakwa. Tapi kira-kira kemungkinannya berapa persen? Kita lihat di sini di kasus Bapak Insinyur Joko Widodo ini akan banyak hal-hal baru, Wow. akan banyak hal-hal yang mengagetkan, akan banyak hal-hal yang mungkin menjadi role model bagi masa depan hukum di Indonesia. Yang pertama kita punya KUHP baru, yang kedua lebih progresif. Nah inilah yang saya anggap bahwa ini role model loh bagi penegakan hukum. Nah bisa juga pada saat sidang itu terjadi restoratif di dalam peradilan, case close. Iya. Tidak ada hukuman bagi Roy Suryo, tidak ada penghukuman juga. Tapi dinyatakan bahwa ijazahnya sah dan meyakinkan, bukan asli apa palsu. Jadi tidak akan Itu kewenangan dari hakim. Jadi hakim tidak akan mungkin mengatakan bahwa ini ijazahnya asli nggak, sah atau tidak sah. Itulah tugas fungsi dari peradilan negeri atau peradilan umum di Republik ini. Gitu. Dia hanya melihat by data. Yang bisa mengatakan ini asli atau palsu cuma UGM kok. Dan food lapor. Selain itu nggak bisa. Jadi karena pada melalui ujian ya. Jadi pada intinya mau tidak mau Rismon harus jadi justice kolaborator. Itu kalau di tindak pidana korupsi ya. Iya. Justice kolaborator atau di tindak pidana yang memang. Nah misalnya gini Bang. Ini biasanya sih kesaksian mahkota ya kalau aku bilang sih. Kita samakan dengan kasusnya Baradae dulu. Kan begitu. Ya, Dia pelaku. Dia kan justice kolaborator kan begitu. Ya tetapi dia tetap dihukum kan, ditahan kan. Tapi diringankan kan? Iya. Diringankan. Kalau Rismon ini, ya mudah-mudahan terbit SP3 mudah-mudahan. Jadi ini belum gelar. Jadi masih ada proses. Jadi gini, saya sampaikan lagi pada netizen. Jangan sampai ini hanya perubahan status. Dari tersangka menjadi saksi. Atau SP3. Itu bagaimana gelar perkara Polda Metro nanti. Iya. Nah itulah makanya saya bilang, ini akan banyak kejutan-kejutan, hal-hal baru dalam persoalan hukum ini. Ada clue? Ada clue? SP3. Bukan, untuk kejutannya di persidangan. Kejutannya, wah mengerikan sekali. Clue-nya mengerikan ya? Mengerikan sekali. Clue mengerikan. Mengerikan sekali. Bos. Tapi masih rahasia. Masih rahasia. Kenapa? Karena kalau kita bongkar semuanya, Iya. maka persidangan itu tidak akan seru, Opung. Biarkan ini menjadi seru. Kenapa saya bilang menjadi seru? Supaya inilah yang ditunggu-tunggu masyarakat Indonesia kan. Iya. Sidang
kemudian pengajuan saksi, perdebatan di dalam persidangan. Tapi tentunya tidak ada celah ya kalau mencela di dalam persidangan itu. Langsung hakim bisa suruh tangkap dan suruh langsung masukkan ke dalam jail. Itu juga kewenangan absolut dari hakim ya. Kalau artinya membuat kerusuhan di hadapan hakim, maka itu bisa langsung lakukan penahanan. Oke. Nah sekarang kan bisa kita lihat bahwasanya sampai saat ini ya baik dari klaster pertama, klaster kedua masih menantang. Kan begitu. Masih nantangin terus nih. Ya. Itu keren. Nah, jadi apakah ada kemungkinan nih? Apakah ada kemungkinan ya setelah P21? Ini P21 nih. Ya. Ini P21 untuk kedua-dua klaster? Ya. Ya. Apakah ada kemungkinan penahanan? Opung. Ini belum nyampe persidangan dong. Kita nanya. Itulah yang saya bilang. Itulah yang saya bilang. Kejutan-kejutan ini, Opung. Berarti kejutan ini berlaku juga sebelum persidangan dong? Iya. Kejutan-kejutan akan banyak kejutan-kejutan yang akan hadir. Ya insya Allah kita lihat. Karena yang paling ngotot itu Pradi Bersatu loh. Bahkan sampai RJ pun Pradi Bersatu tidak akan pernah nggak konsisten untuk itu. Iya. Kita tetap konsisten bahwa ini harus dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Namun apapun itu, saya akan dibuktikan ini Opung. Iya. Kejutan ini, wait and see Opung. Sedikit lagi. Mohon para netizen, teman-teman di seluruh Indonesia, sahabat Opung Parbela, pendukung Opung Parbela, untuk bersabar sedikit lagi. Kita akan melihat kejutan-kejutan dan akan banyak yang malu Opung. Akan banyak yang malu. Akan banyak yang malu di sini. Inilah kerennya Pradi Bersatu, ya. Makanya sampai saat ini YouTuber Nusantara itu gandengnya sama Pradi Bersatu terus. Karena orangnya keren-keren. Jadi kalau misalnya ini bukan gara-gara kita di depan abang ya. Saya melihat komentar para netizen itu, ya itu positif. Terhadap Bang Ade sendiri, terhadap Bang Lecumanan, terhadap Pradi Bersatu itu sendiri. Kan begitu. Karena apa? Karena menunjukkan sebuah sebuah totalitas. Gitu dia. Ya mulai dari awal sampai saat ini kita masih konsisten. Konsisten dan walaupun ya masyarakat itu ya emosi, terbawa emosi, tapi saya melihat tidak ada yang mempersalahkan Pradi Bersatu. Itu keren. Itu luar biasa. Karena kami tetap menjaga marwah penegakan hukum Opung. Bahwa bukan suka atau tidak suka, not likes ya. Kita like or dislike. Like or dislike. Artinya bukan karena itu. Penegakan hukum itu adalah bagaimana penegakan hukum itu konsisten pada sistem yang harus dilalui secara normatif. Normatifnya di mana? Saya ulangi lagi. Penegakan hukum itu bukan karena gua dendam sama dia pernah katain bos gua, gua masukin ke dalam penjara. Enggak begitu. Penegakan hukum adalah semua instrumen hukum yang ada bisa digunakan, dikembalikan kepada pelapor dan terlapor. Nah, saat ini Bang Rismon siap-siap dengan segala macam konsekuensi dan saya tidak membela ya. Saya tidak juga anti dengan seorang Rismon Syanippar. Tetapi saya cuma menyampaikan bahwa Rismon Syanippar pada saat digelar pada saat pertemuan kemarin, Restoratif Justice itu, dia mengatakan segala konsekuensi, baik itu laporan terhadap dirinya, dia siap untuk menjalani sesuai gentleman. Dan dia akan hadapi itu. Artinya, ini orang menunjukkan orang Medan. Karena orang Medan itu ketika dia salah, dia berbuat, dia siap dengan konsekuensinya. Itu yang saya suka sama orang Medan. Artinya, jangan kita berucap, ijazahnya diragukan tuh kayak teman saya. Ada tuh.
Anggota komisi berapa itu yang ngomong? Teman saya tuh, dia langsung tunjukin. Habis itu ada yang palsu, tapi nggak berani menyebutkan. Iya. Tapi berusaha nongol. Saya nantang lagi satu kali, Opung. Kepada yang ada di behind the screen. Tirulah Abraham Samad. Ani. Siap. Untuk gamblang dia mengucapkan kan? Iya. Ah itu baru gentleman tuh. Artinya, ya walaupun ada konsekuensi hukumnya nanti kan. Tapi kan gentleman kan. Bahwa apa yang dianggap tidak benar, dia harus buktikan nanti pengadilan. Makanya namanya pun sampai saat ini ada. Tapi dia tetap siap kan? Karena kita lawan. Wah. Kita gempur. Wah. Kan itu Abraham Samad. Nah, saya menantikan saudara Abraham Samad juga di peradilan nanti. Oke. Gitu. Pertanyaan terakhir Bang. Ya. Ini betul-betul terakhir. Karena sudah 40 menit. Ya. Waktu pulang dari Polda Metro Jaya, itu Rismond bawa parcel nggak? Aduh. Saya menjawab. Saya menjawab mempertegas. Semua videomu Rismond, semua apa telah kusimpan di handphoneku. Dan kau tahu Bang Rismond yang baik hati? Abang bilang. Di kata teman saya. Oh, Bang Maret. Bang Maret. Saya mau muntah melihat kau punya. Oh, berarti dia pulang bawa muntah ya? Itulah yang membuat Rismond juga menjadi, wah ternyata Bang Maret bukan kaleng-kaleng. Iya. Dia adalah linear keilmuannya. Begitu? Siap. Ya. Bang. Jadi itu keterangan yang luar biasa tentang bagaimana penegakan hukum harus berjalan untuk masalah Rismond ini dari Bang Ade sendiri. Jadi buat teman-teman, buat netizen, buat masyarakat, Gak usah ragu. seperti yang Bang Ade sampaikan tadi ada 2 poin. Yang pertama bersabar. Ya. Yang kedua tidak ada lagi restoratif justice susulan. Ya. Itu nggak ada lagi. Kami konsisten untuk itu. Close ya. Jadi itu dulu dari Opung Parabelak bersama dengan Bang Ade Darmawan dari Kota Solo. Kita akan saksikan bagaimana proses ini bergulir. Ya. Dan akan ada kejutan. Oke? Selamat malam. Malam.